semacam simping, simpieng atau apa ya, simping. Itu konon cerita. Konon itu berarti kabar ceritanya itu simping itu santri yang mengikuti jejak dari Sunan Kalijogo. Dan saat ini kami bersama kurang lebih ada 63 peserta atau para siswa-siswi, dan di sana juga ada para guru dari Madrasah Alia Awiyali. Dan kehadiran kami pada siang kali ini untuk belajar khususnya kegiatan outing class di tahun 2026 ini. Semoga para siswa-siswi nantinya bisa menjadi bagian warga masyarakat yang berguna, artinya bisa meneruskan perjuangan para petani sebagai orang yang menjaga ketahanan pangan di tanah air Indonesia. Karena sangatlah ironi kalau negara kita Indonesia yang cukup dikenal dengan negara agraris, tapi sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak Gen Z, anak Gen Z atau Gen Z ya. Sebenarnya kalau bicara di sektor pertanian itu merupakan sektor yang sangat menjanjikan. Tapi kalau melihat mungkin hanya melihat dari kasat mata kurang menarik, apalagi kalau hanya melirik, tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu para siswa-siswi Madrasah Alia Al-Ghazali diharapkan nantinya ketika sudah menjadi alumni dari Madrasah Alia Al-Ghazali bisa menjadi generasi yang turut membangun bangsa lewat beberapa sektor, di antara sektor pertanian. Dan saya dengan Pak Yadi ini sama-sama alumni, perlu kalian ketahui, sama-sama alumni dari Universitas Pertanian di Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Ya, sama-sama alumni dari Universitas Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, Bapeltan. Di sana ada tempat untuk berlatih di sektor pertanian, dan saat ini para anak Gen Z itu sangat ditunggu kehadirannya. Nanti kalau kalian yang sudah siap untuk ikut latihan akan kami tampung dan kami kirim ke sana. Itu ya, siap ya. Karena dari sektor ini bisa menjanjikan kalian menjadi untuk miliarder. Kantongnya tebal, tidak harus ke negeri orang. Yang anak putri neng Hongkong itu mau jadi TKW. TKW ini apa? Cuci kuli, cuci piring, cuci baju, nyewoi majikane. Ini sangat ironi anak-anak. Karena mungkin ini anak-anak kampung yang mungkin juga orang tuanya itu sebenarnya punya lahan. Bahkan sekarang pertanian itu tidak harus memakai lahan tanah. Ya Pak ya. Bisa pakai media yang lain. Ini yang rumahnya kerobokan itu gengnya mungkin. Dan kerobokan yang ngerti ya. Nah di sana tidak harus pakai tanah kan. Pakai media yang lain. Apalagi sekarang pun juga ada tanaman model greenhouse ataupun yang lainnya itu bisa dikembangkan. Jadi sangat punya potensi kalian untuk meraup cuan. Ya, itu ya Bu Fat, mendapatkan cuan tidak harus ke luar negeri, tidak harus menjadi buruh, karena mentalnya itu rata-rata nak baru lulus kerja aparel, senat dan yang lainnya, mental buruh tolong dihilangkan. Mental entrepreneurship itu bisa ya, entrepreneurshipnya itu harus dikembangkan sedemikian rupa, karena Indonesia dari tingkat kewirausahaannya masih rendah, masih jauh dengan negara Paman Sam sana. Terima kasih.
Mohon maaf segala kekurangan nanti Pak Yati untuk Siap. mengikuti instruksi dari Pak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Haji Yai selaku sesepuh wonten ing Al Ghazali dan para asatidah guru-guru dari Al Ghazali dan anak-anak santriwan santriwati, semoga mendapat rahmat Allah SWT, disehatkan jasmani rohani untuk melanjutkan kehidupan yang lebih panjang, yaitu mengarungi dunia. Alhamdulillah diucapkan kehadirat Allah SWT kanthi maqalah alhamdulillahirabbil alamin. Para santri, para siswa siswi bisa berkunjung ke kebun agrowisata Desa Jeruk Gulung. Sholawat salam jangan sampai terlupakan kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena kita sebagai umatnya besok di yaumul kiamah sangat mengharapkan yaitu syafaat dari baginda Muhammad SAW. Sebelum kami ingin memperkenalkan, kami nama lengkap Bapak Suyadi yang mempunyai kawasan agrowisata Desa Jeruk Gulung dan penduduk asli dari Desa Jeruk Gulung sendiri. Kami memulai merintis untuk usaha di agrowisata dari kebun jambu, ada kelapa, ada mangga, nangka, dan alpukat dan lain sebagainya. Itu dari tahun 2021. Dari 2021 penanaman kami yang pertama yaitu kebun jambu kristal. Nanti kita akan bergeser yaitu ke kebun yang ada di desa kami, yaitu di agrowisata yang lainnya nanti. Nanti ini untuk tetap di sini dulu, nanti baru kita pindah ke kebun yang satunya. Kami mempunyai tahapan, yaitu dari 4 bulan pertama kami mempunyai kebun jambu kristal. Kami bergerak lagi yaitu dengan kebun yang lainnya, yaitu ada kelapa, terusan ada nangka, ada mangga mahathir, kelapa itu kelapa kopior, dan ini penanaman yang ketiga yaitu di tahun 2023 yaitu kebun alpukat. Mungkin kebun alpukat ini nanti mungkin satu-satunya yang terbesar di daerah Demak mungkin, karena kami lihat dari sektor perkebunan yang ada di daerah Demak kelihatannya mungkin ada, tapi dia tidak mau expose gitu loh. Ya mungkin ada ya Pak Jaya, tapi alhamdulillah dari kebun alpukat ini ya nanti yang agak besar di daerah Demak kelihatannya. Terus untuk kebun yang ada di jambu kristal dan kelapa dan lainnya itu nanti kita akan bergerak ke sana. Iki apa Pak Jai? Iki lari angon. Penjaga. Ya ini sebagai motivasi untuk anak-anakku, para siswa, para santri santriwati, karena daerah Demak ini endemik dengan pertanian, penerusnya adalah kalian semua. Dan jangan berpikir untuk anak seorang petani, harapnya mohon maaf
taraf kemiskinan. Karena kalau ada yang berpikiran gitu, nanti nyalinya kurang kepingin maju. Nah, seapapun kecil, kalau kita nanti expose nanti kita ikut media-media, kita cuan itu tidak harus apa yang dikatakan Bapak Haji tadi, tidak harus ke luar negeri. Kita bisa berdiri sendiri, kita buatlah owner sendiri, buat CEO. Jadi kita jangan sampai berkecil hati bahwa pertanian itu dianggap sebelah mata. Seandainya nanti kok anak-anakku semua ini tidak mau di bidang pertanian padi, mungkin banyak sektornya, dari perkebunan, dari perikanan. Karena sektor lahan untuk mencari kesuksesan itu tidak harus dari satu titik. Mungkin nanti anak-anakku ini mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi abri dan sebagainya, tapi tetap kita akan mengacu kepada sektor pertanian karena tulang punggung yaitu adalah dari pertanian. Karena padi itu tidak mungkin dibuat dari pabrik, padi itu harus dari ladang, yaitu dari sawah. Nah, intinya kalau di Demak pertanian adalah masih di nomor satukan. Kami gerakkan kembali untuk anak-anak, semangatnya untuk di bidang pertanian. Kami sendiri udah mengalami, yaitu mungkin dengan adanya agro kami mungkin pada tahu mana toh yang punya agro di desa mana dan di kecamatan mana. Nah, ini adalah suatu motivasi atau inovasi untuk anak-anak supaya di kelak hari bisa meniru atau bisa mencontoh, tidak harus jadi tanda kutipnya kita jadi ikut buruh pabrik, tidak semuanya harus ikut buruh pabrik. Lah kita punya banyak keahlian masing-masing yang dipunyai anak-anak. Lah ini kalau bisa itu sektor pertanian atau perkebunan atau perikanan itu di berkelanjutan, ada regenerasinya, supaya pertanian masih tetap eksis. Karena pertanian di Indonesia itu udah melebihi dari 65 tahun kapasitas generasi tua-tua ya. Jadi generasi Gen Z ini atau generasi 40 tahun ke bawah ini jarang diminati. Jadi yang peminatnya